Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita sudah sampai di sesi ke-8. Dan untuk sesi ke-8 ini kita kembali lagi di Laila Majnun untuk menghabiskan ya literatur dari Syekh Nizami Ganjavi, Laila Majnun. Dan kemarin kita sampai di bintang yang jatuh dari surga ya, kalau nggak salah. Dimana di part atau bagian tersebut di bab ke-24 kita sampai di mana Laila berjumpa dengan sosok misterius dan Laila menuliskan surat kepada Majnun melalui sosok misterius itu, dan salah satu isi suratnya ya pemberitahuan juga ya bahwa Laila sudah dipinang oleh Ibnu Salam, dan Laila merasa iri dengan posisi Majnun yang jauh lebih bebas. Jadi teman-teman bisa cek-cek di description aja nanti untuk part sebelumnya dari Laila Majnun dan Mulung Pikiran sesi ke-7, sesi sebelumnya yang kita sudah membahas teori tindakan di pengantar teori sosial. Jadi teman-teman bisa cek-cek aja di description dan di video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bab atau bagian 25, yaitu surat cinta Laila. Jadi Laila mengirimkan surat kepada Majnun ya untuk disampaikan melalui sosok misterius. Jadi sebenarnya Nizami juga tidak memberitahu ya siapa itu sosok misterius yang dimaksud dan siapa yang mengantarkan surat dari Laila ini. Mari kita baca surat dari Laila untuk Majnun. Surat ini adalah surat duka cita yang dikirimkan oleh jiwa yang dilanda kesedihan kepada sesamanya. Surat ini berasal dariku, seorang tawanan untukmu, kau yang telah melepaskan diri dari rantai yang membelenggumu dan mendapatkan kebebasan. Berikutnya, aku tahu kalau kau masih menjaga erat jalinan cinta kita dan kurasakan di hatiku bahwa cinta mendapatkan keagungannya darimu. Jadi menarik ya. Pertama Laila merasa bahwa Majnun itu jauh lebih bebas daripada Laila dan kondisi Majnun jauh lebih beruntung ya daripada Laila dalam posisi ini gitu. Dan Laila juga masih percaya kepada Majnun bahwa Majnun masih tetap mencintainya dan dia masih menjaga jalinan cinta antara mereka berdua gitu. Jadi meskipun tidak pernah bertemu, meskipun tidak pernah bertukar informasi atau komunikasi, tapi Laila masih merasa bahwa Majnun tetaplah Majnun yang seperti dulu, atau tetaplah Kois yang mencintainya gitu. Dia tidak berubah sama sekali. Sebenarnya apakah ini hanya perasaan belaka atau memang seperti itu? Kita bisa identifikasi ketika Laila kemudian menemukan orang-orang yang berjalan di depan tendanya itu menyajakkan atau menyenandungkan ya sajak-sajak yang ditulis oleh Majnun, dan tentu sajak itu hanya untuk Laila, dan Laila paham bahwa sajak itu hanya untuk dia, puisi, lagu itu semuanya hanya untuk dia gitu, dan dia paham itu sehingga dia merasa bahwa Majnun masih menjaga rasanya terhadap Laila meskipun Laila sudah dipinang. Berikutnya, apapun yang mereka lakukan atau katakan tentang kita akan kita hadapi bersama. Setidaknya aku bisa bergantung pada kesetiaanmu, dan begitupun engkau kepadaku. Aku bersamamu dengan setulus cintaku dan sepenuh hatiku. Fisik kita memang terpisah, namun jiwa kita tetap satu. Jadi meskipun fisik mereka berpisah, dan meskipun Laila sudah dipinang oleh Ibnu Salam, dan sebenarnya Laila sudah berada dalam genggaman Ibnu Salam, tapi Laila merasa bahwa Majnun tidak perlu risau atau tidak perlu khawatir terhadap kondisi Laila, karena Laila akan tetap menjaga kesetiaannya atas Majnun itu sendiri. Nah, berikutnya masih dalam surat cinta Laila kepada Majnun. Memang benar, aku telah menikah. Aku memiliki suami, tapi bukan seorang kekasih. Ia tak pernah berbagi peraduan denganku. Ini menarik ya. Laila merasa pernikahannya dengan Ibnu Salam itu hanya pernikahan formal belaka dan tidak ada cinta di dalamnya. Makanya
Laila merasa bahwa aku itu memiliki suami, tapi bukan seorang kekasih. Ini dua definisi yang berbeda ya. Laila memiliki Ibnu Salam sebagai suami, tapi bukan Ibnu Salam sebagai kekasih. Apa yang membedakan dua hal atau dua status itu ya? Suami dalam pengertian ini sebenarnya hanya identitas formal ketika terjadi sebuah pernikahan ya. Tapi kekasih itu melampaui hal tersebut gitu loh. Jadi suami, pacar itu bisa saja dia bukan kekasih Anda gitu. Dia hanya pacar, dia hanya suami, dia hanya istri gitu. Tapi dia bukan seorang kekasih. Apa yang membedakan antara suami, istri, pacar dengan kekasih? Yang membedakan adalah cintanya gitu. Eksistensi cinta dalam status tersebut. Suami, pacar, istri itu bisa saja hanya sebuah status formal karena kita mungkin sudah berkomitmen atau bersepakat atas relasi tertentu ya. Entah itu relasi berpacaran, entah itu relasi menikah misalnya, maka kita disematkan sebuah status yang namanya pacar, yang namanya suami, yang namanya istri. Tapi status-status tersebut tidak selalu menjelma menjadi status yang lain yang namanya kekasih gitu. Karena status kekasih atau untuk bisa mencapai status kekasih kita butuh satu variabel yang sangat fundamental ya, yang namanya cinta gitu. Lantas cinta yang seperti apa supaya kita bisa naik level menjadi seorang kekasih dan tidak hanya menjadi seorang suami, istri atau pacar? Sebenarnya kita bisa pahami bagaimana posisi Majnun kepada Laila ya, bagaimana benar-benar berkomitmennya Majnun, benar-benar all outnya Majnun terhadap Laila, dan dia tidak sibuk dengan representasi dan perwakilan-perwakilan atas cintanya. Yang diberikan Majnun kepada Laila itu murni cinta, dan apapun yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Majnun itu semuanya atas kendali cinta, bukan atas kendali dirinya, bukan atas kendali egonya atau atas kendali hasratnya, tapi atas kendali cinta gitu loh. Bahkan ketika nanti ada di sesi atau di bagian-bagian terakhir, bahkan ketika ada satu momen Majnun bisa berhadapan-hadapan dengan Laila, Majnun memilih berlari dan meninggalkan Laila karena merasa mungkin yang terbaik adalah saya tidak ada di hadapannya gitu. Jadi kenapa Laila kemudian menyebutkan bahwa aku memiliki suami tapi bukan seorang kekasih? Karena Laila tidak bisa merasakan cinta dalam Ibnu Salam gitu. Ibnu Salam hanya suami gitu loh, hanya manusia yang punya status suami, tapi dia tidak berhak untuk menyandang status kekasih gitu. Seperti itu ya. Dan yang kedua, kehidupan tak lebih dari sebuah kisah, tangisan dan persinggahan singkat. Dengan cepatnya berlalu saat ia baru saja dimulai. Mereka-mereka yang baru tiba nyaris tak memiliki waktu untuk membongkar muatan sebelum mereka akhirnya harus kembali pergi. Ini menarik, hikmah lain yang bisa kita petik bahwa kehidupan itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah persinggahan singkat gitu loh. Bahkan persinggahannya itu saking singkatnya kita tidak sempat untuk membongkar muatan kita karena kita harus pergi kembali. Hidup manusia sebenarnya juga seperti itu. Jadi seberapa tuanya kita, seberapa lamanya kita hidup di dunia, itu sebenarnya pada dasarnya persinggahan singkat saja. Bahkan kita tidak sempat untuk bongkar muat gitu. Entah usia kita sampai 80, 90, 100 tahun, itu tetap saja singkat gitu. Nah, karena hidup itu sebuah kisah, karena hidup itu sebuah persinggahan singkat, ada baiknya kita memanfaatkan usia-usia kita memanfaatkan kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan, anugerah-anugerah itu untuk sebanyak-banyaknya berbuat baik gitu. Karena kita tidak sempat menikmati kehidupan gitu. Karena ada kehidupan yang jauh lebih esensial, ada kehidupan yang jauh lebih hakiki pasca kehidupan yang kita alami hari ini gitu. Makanya kata orang-orang Jawa atau dalam filsafat Jawa kan hidup itu mampir ngombe. Mampir ngombe itu hidup seakan-akan kita hanya mampir untuk minum saja gitu. Menuju perjalanan akhir kita yang sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya ini sedang dalam perjalanan menuju satu persinggahan yang sesungguhnya gitu. Nah, di tengah-tengah jalan perjalanan kita ya memang kita harus sejenak untuk beristirahat dan mampir ngombe tadi,
mampir minum. Bahkan kita tidak perlu bongkar muat karena kita cuma mampir minum kan. Seperti itu. Jadi ada persinggahan yang benar-benar kita tuju di masa depan, dan kita tidak pernah tahu persinggahan kita itu kita akan sampai pada persinggahan terakhir itu kapan, kita tidak akan pernah tahu gitu ya. So hidup itu ya persinggahan singkat, dan bahkan kita tidak sempat untuk membongkar muat ya. Jadi berbuat baiklah, jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru merugikan kita karena kita cuma singgah saja secara singkat. Oke, yang ketiga adalah jangan pikirkan benih-benih yang tersebar kemana-mana. Coba saja pikirkan bagaimana nantinya mereka akan tumbuh. Di mana ada kuncup bunga hari ini, esok hari akan ada sekuntum mawar yang merekah. Saya belum bisa membaca konteks Laila, kenapa dia bicara atau mengatakan satu kalimat yang terakhir ini ya. Tapi saya bisa maknai kalimat yang terakhir ini sebagai satu hikmah bahwa ketika kita berbuat baik, itu sebenarnya kita tidak perlu memikirkan perbuatan baik kita itu tersebar di mana gitu. Di mana kita melempar benih-benih kebaikan yang kemudian kita harus perhatikan tumbuh kembangnya, tidak perlu gitu. Karena berbuat baik ya berbuat baik saja gitu. Tidak perlu kemudian kita mengingat-ingat benih-benih kebaikan itu kita sebar kemana saja ya, ke siapa saja, pada saat kapan ya gitu loh. Karena di mana ada kuncup bunga hari ini, esok hari akan tumbuh sekuntum mawar yang merekah. Di mana hari ini kita menebar benih kebaikan, maka esok hari kita akan berjumpa pada kebaikan pula gitu, atau kita akan menuai kebermanfaatan atas kebaikan itu. Itu yang dimaksud di kalimat terakhirnya Laila ya. Jadi jangan pikirkan benih-benih yang kita sebar, tapi percayalah bahwa kalau ada kuncup bunga hari ini, maka esok hari akan ada mawar yang merekah. Kalau kita menanam benih kebaikan hari ini, kita tidak perlu tahu kita menanamnya di mana, kapan, dan kepada siapa kita menanam benih kebaikan itu. Tapi percayalah bahwa benih kebaikan itu pasti akan menumbuhkan sekuntum mawar yang indah gitu. Jadi endingnya adalah keindahan, gitu, kebahagiaan. Di balik benih kebaikan yang kita tebar, kita akan berjumpa satu fakta bahwa kita akan juga berjumpa pada kebahagiaan atau keindahan. Oke, berikutnya ketika surat cinta Laila kemudian sudah dibaca habis oleh Majnun, secara otomatis Majnun berusaha atau berupaya untuk membalasnya ya, membalas surat itu. Dan kemudian si sosok misterius ini menyediakan alat tulis ya, semacam alat tulis untuk digunakan Majnun dalam merespon surat yang telah diterimanya gitu. Dan ada beberapa kalimat yang saya ambil untuk mendeskripsikan kira-kira surat cintanya Majnun kepada Laila itu isinya apa saja. Yang pertama, aku menuliskan surat ini sebagai seseorang yang telah memutuskan hubungan dengan dunia, sebagai seseorang yang takdirnya kini berada di telapak tanganmu, sebagai seseorang yang bersedia darahnya untuk kau jual dengan harga berapapun. Maknanya begini, kalau cinta atau Laila yang dimaksud dalam tulisannya Syekh Nizomi ini adalah Tuhan, maka Majnun sebagai hamba Tuhan itu sudah memutuskan hubungannya dengan dunia. Saya mungkin sudah menjelaskan ya, yang dimaksud dengan memutuskan hubungan dengan dunia atau membunuh diri sebelum kita benar-benar mati atau memalingkan wajah dari dunia, itu deskripsinya seperti apa, teman-teman bisa cek di part sebelumnya dari Laila Majnun. Tapi saya akan jelaskan sedikit bahwa yang dimaksud dengan memutuskan hubungan dengan dunia adalah memutuskan keterikatan kita dengan dunia. Yang dimaksud dengan keterikatan itu sebenarnya adalah ketergantungannya. Jadi kekayaan, jabatan misalnya, kalau dua entitas itu tidak ada, maka kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam arti tidak gelisah, tidak kecewa, tidak galau, dan seterusnya. Itu salah satu indikator bahwa kita tidak terikat dengan dunia. Memutuskan hubungan dengan dunia itu bukan berarti kita tidak bekerja, kita tidak menikah, kita tidak
berusaha mencari materi, misalnya tidak mengembangkan karir atau minat, dan bahkan bukan itu ya, tapi kalau itu tidak bisa tercapai, kita tidak apa-apa gitu. Jadi kita tidak sumpah, galau, suram, dan seterusnya gitu. Karena kita merasa ya itu hanya sebagian kecil entitas dari dunia ini gitu loh. Atau apa yang saya lihat, karir, jabatan, apalagi kekayaan itu sebenarnya ya bukan hal yang esensial dalam kehidupan manusia, khususnya yang teistik ya. Jadi ada kehidupan yang lebih kekal dan hakiki bukan di luar sana ya, tapi setelah ini gitu loh. Sehingga untuk sampai pada kehidupan yang kekal itu, saya perlu memutus hubungan dengan dunia. Karena kalau saya tidak memutuskan hubungan dengan dunia, atau saya terlalu terikat pada dunia, justru nanti saya lupa bahwa yang mengikat saya ini sebenarnya maya gitu loh. Yang mengikat saya ini sebenarnya tidak abadi gitu. Dan saya perlu memutuskan hubungan dengan dunia itu sendiri gitu. Dan berikutnya kan, sebagai seseorang yang takdirnya kini berada di telapak tanganmu, jadi sebagai manusia yang takdirnya itu berada dalam tanda kutip di tangannya Tuhan, itu kita sebenarnya perlu menyerahkan sepenuhnya diri kita. Bahkan di situ Nizomi dengan satu kalimat yang vulgar ya bagi saya, bersedia darahnya untuk dijual gitu dengan harga berapapun. Maksudnya adalah karena takdir kita itu berada di tangan Tuhan, maka kita sepenuhnya perlu memberikan segala, maksudnya begini loh, benar-benar memberikan segala macam keputusan hidup kita itu pada Tuhan. Apakah kita tidak berusaha? Bukan itu maksudnya, tapi karena kita tidak pernah tahu takdir kita, maka kita mencari takdir kita kan. Kita berusaha menggali takdir kita, berusaha meng-create takdir kita, berusaha mengkonstruksi takdir kita. Tapi penentu apakah takdir kita A, B, atau C itu bukan kita, tapi Tuhan gitu. Nah, yang dimaksud dengan bersedia darahnya untuk dijual adalah memberikan segala macam keputusannya hanya kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak tahu gitu loh. Karena kita tidak mengerti, tidak paham kira-kira yang kita upayakan ini hasilnya akan seperti apa gitu. Ini bukan dalam penjelasan apakah hasilnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak, karena hidup manusia adalah bagian dari permainan takdir ilahiyah gitu. Nah, sebenarnya kita perlu tawakal gitu. Jadi memberikan segala macam ketok palunya itu ya kepada Tuhan, bukan kita yang menentukan gitu. Loh, tapi kita sudah berusaha dan hasilnya sesuai dengan keinginan kita, Mas. Artinya kan Tuhan tidak campur tangan pada upaya kita. Oh, tidak begitu. Atau kalaupun begitu, apa buktinya Tuhan tidak campur tangan pada kondisi Anda sekarang, kondisi kita sekarang atas hasil usaha kita gitu kan. Jadi kita tidak pernah tahu kehidupan kita itu sebenarnya berjalan ke arah yang mana dan sedang bergerak pada satu desain yang seperti apa ya. Jadi kita hanya perlu terus mencari, berusaha, dan berupaya. Bahwa nanti hasilnya akan seperti apa itu sebenarnya murni keputusan Tuhan sebagai yang menciptakan kita gitu kan. Saya rasa makna dari kalimat pertama atau kalimat yang saya kutip pertama dari surat cintanya Majnun itu ya, meskipun sebagai sebuah kisah, maksud dari Majnun ya sebenarnya dia benar-benar telah memberikan hidupnya kepada cintanya Laila ya, sehingga dia sebenarnya apapun akan dia lakukan asal Laila bisa berada di sisinya gitu. Tapi di belakang itu, atau kita berusaha memaknainya melampaui itu ya, sebenarnya ya ini satu kalimat yang sedang menjelaskan hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Nah, berikutnya, aku adalah debu yang kau injak-injak, sementara kau adalah sumber mata air kehidupanku. Tapi untuk siapa kau mengalir? Aku berbaring lemah di bawah kakimu, tapi siapakah yang kau peluk di lenganmu? Ini menjadi satu kalimat yang menggetarkan hati ya. Jadi Majnun merasa, atau dia sampai memposisikan dirinya sebagai debu yang kau injak-injak, tapi kamu Laila adalah sumber mata air kehidupanku. Tapi menjadi sebuah pertanyaan bagi Majnun,
kalau kamu adalah sumber mata air bagi kehidupanku, tapi untuk siapa kau mengalir hari ini gitu. Kalau sekarang kamu adalah orang yang aku cintai dan aku memposisikan dirimu sebagai mata air kehidupanku, tapi kenapa pada akhirnya kamu mengalir untuk orang lain gitu kan? Kenapa pada akhirnya kau tidak mengaliriku gitu loh? Kamu tidak mengaliriku debu ini yang sedang kau injak-injak gitu. Aku berbaring lemah di bawah kakimu, aku sudah memposisikan diri sebagai yang sangat rendah di hadapanmu. Tapi siapakah yang kau peluk di lenganmu? Gitu. Ini menjadi pertanyaan Majnun kepada Laila untuk diklarifikasi ya. Kalau selama ini aku sudah memposisikan diri sebagai sosok yang berbaring lemah di bawahmu, tapi siapa yang ada di lenganmu sekarang? Padahal aku sudah cukup berkorban dalam tanda kutip ya, meskipun saya yakin Majnun tidak berusaha menggugat pengorbanannya sendiri. Dia hanya bertanya kepada Laila, aku sudah memposisikan sebagai debu, aku sudah memposisikan diri sebagai yang lemah di bawahmu, tapi untuk siapa kau mengalir, untuk siapa lenganmu itu digandeng ya, atau siapakah yang kau peluk di lenganmu itu gitu ya, di lenganmu itu ya Ibnu Salam gitu. Untuk siapa Laila mengalir ya untuk Ibnu Salam gitu kan. Kalau yang dimaksud Majnun adalah posisi Laila yang sudah menikah dengan Ibnu Salam. Oke, berikutnya adalah kaum pria menambang untuk mencari harta, namun mereka akhirnya menyadari bahwa bumi takkan menyerahkan harta terpendamnya dengan begitu mudahnya. Kita bisa maknai begini, kalau kita berusaha menambang atau mencari harta, kita juga perlu menyadari bahwa bumi yang sedang kita tambang itu tidak akan dengan mudah menyerahkan harta terpendamnya begitu saja. Gitu loh. Ini tidak berkaitan dengan ekologi ya, tapi berkaitan bahwa ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu, kita juga harus sadar bahwa kita perlu upaya yang besar untuk mendapatkan sesuatu itu gitu loh. Karena tadi ketika kita berusaha mencari harta di dalam perut bumi, ada satu fakta bahwa bumi tidak mungkin menyerahkannya begitu saja. Kamu perlu berupaya dengan cukup keras, ya. Upaya tersebut kan jadi harus menggali tanah, harus mengebor tanah dan seterusnya. Belum lagi kemudian dicari bebatuan yang terpilih, mana memisahkan antara batu biasa dengan harta, dengan emas misalnya. Itu kan upaya-upaya bahwa bumi tidak dengan mudah memberikan hartanya kepada manusia gitu loh. Ini sama halnya ketika kita berupaya untuk apapun lah, berupaya untuk menjadi sosok yang penuh cinta, berupaya untuk mencapai titik karir tertentu. Kita juga harus percaya bahwa ada satu fakta bahwa realitas atau kehidupan itu tidak akan memberikan jalan yang cukup mudah bagi Anda untuk sampai pada tujuan yang Anda inginkan gitu. Jadi selalu ada upaya yang perlu kita lakukan, perlu ada usaha yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kita harus ingat bahwa ada fakta di balik itu. Jadi selalu ada fakta ketika kita ingin mencapai titik tertentu, selalu ada fakta bahwa ada usaha tertentu yang perlu kita persiapkan, ada upaya tertentu yang perlu kita upayakan, seperti itu. Oke, berikutnya. Tapi jangan kau pikir bahwa aku menumbuhkan perasaan benci di hatiku untuk suamimu. Walaupun ia adalah sosok terdekat denganmu, meskipun ia adalah ngengat yang terbang mengelilingi nyala lilinmu, aku tetap tak menyimpan rasa dendam. Kudoakan ia menikmati cahayamu. Semoga ia berbahagia dengan nyala lilin itu. Namun tak dapat kupungkiri bahwa aku berharap. Jadi meskipun Majnun paham bahwa sekarang Ibnu Salam lah yang ada di lengan Laila, Ibnu Salam lah yang sekarang tidur bersama Laila, berbaring di samping Laila lah, tapi Majnun merasa bahwa dia tidak memiliki rasa dendam terhadap Ibnu Salam ya. Ibnu Salam sudah menjadi ngengat yang sekarang mengelilingi nyala lilin Laila, tapi justru Majnun mendoakan bahwa ia atau si Ibnu Salam ini dapat menikmati Laila, bukan menikmati dalam pengertian yang erotis ya, tapi menikmati dalam arti bahagia bersama Laila gitu loh. Semoga bahagia antara Ibnu Salam dan Laila.
dan Majnun mendoakan hal tersebut. Tapi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Majnun tetap berharap ya bahwa Laila pada akhirnya bersatu dengan dirinya dan bukan dengan orang lain gitu. Tapi poin terpentingnya adalah meskipun Laila kemudian sudah bersatu dengan yang lain yaitu Ibnu Salam, tapi Majnun tidak menyimpan rasa dendam dalam hatinya, justru dia mendoakan supaya Laila dan Ibnu Salam dapat berbahagia bersama. Nah, yang kedua, namun jalan menuju cinta sejati hanya dapat ditempuh oleh mereka-mereka yang siap untuk melupakan diri mereka sendiri. Demi cinta dan kesetiaan mereka, jika tidak, maka cinta mereka tak berarti apa-apa. Poin yang bisa kita ambil di sini adalah pengorbanannya. Jadi, ketika kita memutuskan untuk berjalan di jalan cinta atau menuju cinta yang sejati, kesejatian dari cinta, ada satu poin penting yang perlu diingatkan kepada orang-orang oleh Majnun ini bahwa mereka itu harus siap untuk melupakan bahkan dirinya sendiri gitu. Karena nanti yang akan jadi orientasi dan yang akan benar-benar mendominasi adalah cinta itu sendiri gitu loh. Jadi ego itu sudah lenyap gitu. Tapi nanti ada perbedaannya antara ego dan aku gitu. Ini dibedakan oleh Erich Fromm dalam Revolusi Harapannya. Ada beda antara konsepsi ego dan konsepsi aku. Dan saya juga bingung konsepsi ego di sini apa bedanya dengan ego dalam Freud ya, dalam psikoanalisanya Freud. Tapi ada beda antara aku, diriku dengan ego, gitu loh. Kalau ego itu ada hasrat untuk memiliki, ada nafsu, ada hasrat. Tapi kalau aku itu lebih kepada cinta terhadap diri sendiri. Itu dua konsep yang berbeda sebenarnya. Tapi melupakan diriku maksudnya adalah melupakan egoku. Jadi mengesampingkan egoku tapi tidak lupa dengan diriku, tapi tetap berorientasi pada cinta. Jadi demi cinta dan kesetiaan pengorbanan dilakukan, itu yang dimaksudkan oleh Majnun sebenarnya. Jika pengorbanan tidak dilakukan, maka cinta tidak berarti apa-apa gitu. Ya. Pengorbanan di sini juga manifestasinya macam-macam ya. Ketika konsepsi pengorbanan kemudian dimaknai oleh manusia, dia melahirkan satu manifestasi yang bermacam-macam ya. Dan yang paling mudah kalau kita bicara pengorbanan adalah pengorbanan yang nuansanya materialistik atau pengorbanan yang nuansanya dominatif. Bagi saya begitu. Karena pengorbanan seringkali diwujudkan dalam bentuk memberikan sejumlah barang atau rela membelikan sejumlah barang atau rela menghabiskan materi economic capital ya, jadi economic capital yang kita miliki demi seseorang yang kita cintai itu, atau demi seseorang yang diklaim sedang mencintai kita atau kita klaim sedang kita cintai gitu. Dan sampai titik tertentu ketika kita mampu memberikan sejumlah barang itu, kita disematkan satu identitas atau sematan bahwa kita telah berkorban. Atau pengorbanan dalam definisi yang bukan dominatif ya. Kalau dominatif itu mungkin dia yang berkorban kepada kita, tapi dalam pengertiannya Fromm yang masokistik gitu. Jadi benar-benar memberikan sepenuhnya diri kita kepada orang yang katanya mencintai kita atau katanya sedang kita cintai gitu. Kenapa saya bisa katakan katanya sedang gitu kan? Ya karena jangan-jangan kita belum sampai pada titik itu karena kita terlalu sibuk terhadap tadi manifestasi, representasi, perwujudan atas pengorbanan itu sendiri. Jadi pengorbanan tidak datang dari kesadaran atau energi cinta, tapi pengorbanan yang sibuk atas perwujudan gitu. Ini bagi saya dua hal yang berbeda ya. Pengorbanan yang sesungguhnya dengan pengorbanan yang representatif gitu, yang hanya diwujudkan, yang hanya diwakilkan, itu bagi saya rasanya berbeda gitu. Karena kita sudah berkorban tapi kita merasa tidak bahagia. Kita sudah berkorban tapi kita merasa apakah ini pengorbanan? Kita bahkan bertanya pada tindakan kita sendiri. Apakah dengan saya meluangkan waktu dan mengabaikan potensi yang ada dalam diri saya, ketika saya benar-benar memberikan apa yang saya miliki kepada orang yang saya cintai, waktu, materi, perhatian dan macam-macam, lantas kenapa saya tidak bahagia gitu kan? Lantas kenapa saya merasa gelisah atas pengorbanan saya yang saya lakukan?
Maka diagnosa saya sebenarnya kita pada posisi itu sebenarnya fokus pada perwujudan atas pengorbanan. Jadi tidak fokus pada pengorbanan itu, tapi fokus pada perwujudan atas pengorbanan gitu. Jadi kita merasa apakah yang sudah kita lakukan ini bisa mewakili konsepsi pengorbanan. Apakah yang sudah kita lakukan ini adalah wujud dari pengorbanan. Jadi bukan bergerak atas dasar pengorbanan, tapi bergerak atas perwujudan atas pengorbanan. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi terlalu sibuk terhadap representasi atau manifestasi pengorbanan dan lupa pada pengorbanan itu sendiri. Jadi kalau kita sampai titik bahwa kita sudah merasa paham apa itu pengorbanan, maka segala macam tindakan meskipun itu terlihat masokistik, kita tetap bahagia gitu. Karena kita memposisikan tindakan kita itu pada definisi pengorbanan, bukan pada definisi perwujudan atas pengorbanan. Kita bisa berdebat tentang dua hal ini ya, tapi saya merasa ada yang berbeda gitu. Kenapa pada titik tertentu orang sudah berkorban tapi merasa tidak bahagia, tapi pada titik yang lain dia tidak sibuk apakah ini bentuk pengorbanan, apakah ini bukan bentuk pengorbanan, tapi dia tetap merasa bahagia pada tindakannya gitu. Jadi dia memberi ya tinggal memberi saja, bukan dia memberi dan bertanya apakah saya sudah berkorban gitu kan, dan seterusnya. Itu bagi saya dua hal yang berbeda ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya. Karena itu, biarkan cintaku menjadi penjaga rahasiaku. Biarkan penderitaan yang dibawa oleh cinta merengkuh jiwaku. Bagiku tak masalah jika tak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakitku. Selama kau baik-baik saja, maka penderitaanku tak berarti apa-apa. Jadi, karena Majnun sudah memposisikan dirinya terhadap cinta atau sudah memberikan sepenuhnya hidupnya kepada cinta, maka ketika realitas itu memperlakukan dirinya yang mungkin terlihat tidak normal sampai dirinya dikategorikan sakit, menderita dan seterusnya, dia tetap bahagia pada situasinya. Karena tadi dia memberikan dirinya kepada cinta, bukan memberikan dirinya kepada objek, memberikan dirinya kepada orang lain dalam pengertian yang masokistik misalnya, tapi dia memberikan dirinya kepada cinta, sehingga ketika realitas memperlakukan dirinya seperti apapun, maka dia tetap pada kondisi yang bahagia gitu. Ini dua hal yang berbeda lagi ya, memberikan diri kita kepada cinta dan memberikan diri kita kepada mungkin objek yang kita cintai, mungkin orang yang kita cintai, mungkin pada representasi-representasi atas cinta, mungkin pada perwujudan-perwujudan atas cinta. Mungkin kita terlalu sering berusaha bertanya apakah ini sudah cinta, apakah ini belum cinta gitu. Jangan-jangan cinta dalam praksis itu tidak perlu dipertanyakan apakah ini cinta atau bukan cinta, tapi hanya perlu dirasakan dan diimplementasikan. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian 28 ya. Mutiara yang menyiksa tiram. Beberapa hari kemudian Salim kembali menemui Majnun. Salim ini pamannya Majnun ya. Jadi setelah Sayyid, ayahnya Majnun ini meninggal, kemudian di satu kesempatan Salim, ayahnya Majnun ini menjumpai atau mengunjungi keponakannya Majnun bersama dengan ibu Majnun. Dan pada saat itu ibunya membujuk Majnun untuk sadar dan kembali dalam arti pulang ya ke tempatnya. Namun secara halus Majnun kembali menolaknya. Dan selang beberapa waktu ya, saya lupa apakah ibu Majnun ini meninggal, pada akhirnya ibu Majnun meninggal ya. Apakah ibu Majnun ini meninggal di pangkuan Majnun atau pasca pulang dari kunjungannya ke hutan ya, di tempatnya Majnun itu, saya agak lupa. Nanti teman-teman bisa baca bukunya sendiri dan cek apakah saya keliru ya. Jadi pada akhirnya ibu dan ayahnya Majnun ini meninggal pasca berupaya membujuk Majnun untuk kembali sadar dan pulang. Nah, kemudian ada satu kutipan yang menarik tentang pasca ibunya Majnun ini meninggal ya, kurang lebih hampir sama ketika Sayyid, ayahnya Majnun, meninggal. Dan apalah artinya kehidupan manusia jika bukan sebuah sambaran halilintar dalam kegelapan. Dari permulaan, hidup telah menunjukkan segel kematian. Hidup dan mati terjalin bagaikan sepasang kekasih, lebih dekat daripada saudara kembar siam.
Manusia hanyalah butiran pasir, tawanan di dunia penuh ilusi. Kau harus memecahkan jeruji penjaramu dan terbebas darinya. Kau harus membebaskan dirimu dari dirimu sendiri dan juga dari seluruh manusia. Kau harus belajar menerima bahwa apa yang kau anggap sebagai realita sesungguhnya bukanlah sesuatu yang nyata. Ini khas sekali narasi-narasi sufisme ya. Bahwa key point dalam sufisme itu salah satunya dan termasuk key point yang ada dalam kisah Laila Majnun ini adalah memalingkan wajah kita dari dunia, memutuskan hidup kita terhadap dunia, memutuskan ikatan ya, melepaskan ikatan kita atas kehidupan di dunia. Kenapa perlu kita lepaskan? Karena kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia itu pasti berakhir. Kalau bukan dunianya berakhir, kitanya yang mati duluan gitu. Jadi sebelum kita benar-benar mati, kita perlu membunuh diri kita sendiri, atau kita harus mati sebelum kita mati gitu. Atau dalam penjelasannya Sunan Kalijaga itu, mati sajroning urip, jadi mati dalam kehidupan. Mati dalam arti kehidupan ini, atau mati dalam kehidupan artinya adalah bukan kemudian kita males, mager, dan tidak beraktivitas, bukan itu, tapi tidak terikat pada apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia. Contohnya seringkali saya contohkan, contohnya itu misalnya kekayaan, jabatan, karir misalnya yang seringkali membuat kita galau, gelisah karena kita tidak mencapai titik kekayaan tertentu atau kita gagal mendapatkan jabatan tertentu, kemudian kita gelisah, galau, stres, depresi misalnya. Padahal yang kita depresikan itu bukan hal yang kekal gitu. Makanya kata Shinizomi di sini, hidup manusia itu seperti sambaran halilintar dalam kegelapan. Halilintar itu menyambar kan tidak selamanya dia bercahaya. Setelah menyambar dia pasti langsung hilang. Dan hidup manusia seperti itu. Dari permulaan hidup, manusia itu sudah punya segel kematiannya. Manusia itu sudah ada waktu kapan dia harus meninggal, itu sudah ada. Dan kita sering-sering dengarlah dalil atas kematian atau takdir atas kematian itu sendiri. Kematian dan kehidupan itu seperti sepasang kekasih, lebih dekat dari saudara kembar, bahkan dia sangat dekat. Hidup mati itu sangat dekat. Sangat dekat dalam artinya ya, kita bisa hidup hari ini dan kita bisa mati esok hari gitu. Dan kita tidak pernah tahu itu. Dan manusia itu seperti sebutir pasir atau butiran pasir saja dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Maksudnya dunia dengan penuh dengan ilusi apa? Yang kita anggap kenyataan itu sebenarnya cuma ilusi gitu loh. Nah, supaya kita sadar bahwa dunia ini ilusi, ya kita perlu melepaskan ikatan kehidupan dunia dan sadar bahwa ada kehidupan yang lebih kekal pasca kehidupan dunia. Ya, dan kita harus belajar bahwa apa yang kita anggap sebagai realita sebenarnya bukan sesuatu yang nyata. Realita itu artinya maksudnya adalah realita apa ya? Selama ini kita merasa bahwa hidup kita ini adalah sebuah kenyataan gitu kan. Sebuah kenyataan. Inilah kenyataan, inilah realita. Bagi Shinizomi dalam Laila Majnun yang kita anggap kenyataan itu sebenarnya tidak nyata. Makanya kata Al-Ghazali itu kan jangan-jangan kehidupan manusia itu seperti mimpi. Dan suatu saat kita bangun atas mimpi kita itu. Dan ketika kita bangun, kita sadar bahwa hidup kita itu sebenarnya cuma sebuah mimpi. Cuma sebuah ilusi. Dan kita menyesali apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Kenapa saya dulu ribut-ribut, kenapa saya dulu hate speech, kenapa saya dulu menghakimi, memfitnah, hibah, kenapa saya dulu bermaksiat misalnya. Padahal kemarin itu kan cuma mimpi doang gitu. Dan sekarang kita tiba-tiba bangun dalam kehidupan yang sesungguhnya. Gitu. Ini menjadi menarik ya, bahwa yang selama ini kita anggap kenyataan, ketika kita bangun tidur, kehidupan kita itu nyata loh, dan yang tadi saya mimpikan semalam itu cuma ilusi. Bagi Shinizomi, ketika kamu bangun tidur dan membuka mata, itu juga ilusi gitu. Karena kamu akan membuka mata untuk apa ya? Karena kamu akan membuka matamu pada titik yang sebenarnya gitu loh. Jadi ketika kita bangun tidur itu sebenarnya kita membuka mata untuk melihat ilusi jenis yang lain gitu. Kalau sebelumnya kita melihat ilusi dalam mimpi kita,
kita melihat ilusi jenis yang lain, namanya kehidupan dunia. Dan suatu saat kita akan kembali membuka mata kita dan kita benar-benar melihat yang namanya kenyataan atau realita hidup yang sesungguhnya, gitu. Tapi menjadi menarik ya ketika kita berusaha melepaskan hidup kita, melepaskan keterikatan atas kehidupan dunia, tapi dunia kemudian bermutasi gitu loh. Dunia kemudian kalau mutasinya hanya menjadi dua, sekarang dunia itu ada dua dimensi, ada yang kita sebut sebagai dunia nyata dan dunia maya. Yang menjadi pertanyaan, mana yang harus kita lepaskan terlebih dahulu? Keterikatan kita atas dunia maya atau keterikatan kita atas dunia yang nyata gitu loh. Kadang kita kadang kita jangankan untuk melepaskan keterikatan dunia yang nyata, untuk melepaskan keterikatan dunia yang maya saja kita belum bisa dalam perkembangan masyarakat postmodern ya, masyarakat digital misalnya. Jadi kalau sufi-sufi termasuk Saint Nizomi menganjurkan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan dunia, bagi saya tunggu dulu. Kita belum, untuk sampai titik itu saja kita belum mampu, karena kita belum bisa melepaskan kehidupan dunia maya. Karena bahkan dunia sekarang jadi dua, Syekh, gitu loh. Ada dunia maya, mana yang harus saya lepaskan dulu? Dunia maya atau dunia nyata? Kalau dunia nyata adalah gerbang menuju dunia yang paling kekal, kehidupan yang paling kekal, saya belum sampai titik itu, kan ada satu dunia yang belum bisa saya lepaskan, namanya dunia maya gitu. Nah, untuk paham apakah saya sudah atau belum melepaskan dunia kehidupan di dunia maya, ya salah satunya kita ribut tentang apa yang menjadi trending di Twitter misalnya. Kita sibuk mengomentari apa yang viral dalam YouTube, dalam Instagram, Facebook, dan media-media digital yang lain. Kita ikut-ikutan sepaneng, kita ikut-ikutan serius, kita ikut-ikutan berantem dalam landscape digital space gitu kan. Tapi sebenarnya yang kita ributkan itu bisa saja tidak ada gitu. Yang kita ributkan itu jangan-jangan juga manipulasi gitu. Padahal kita masih punya visi yang lain untuk melepaskan kehidupan dunia yang nyata, tapi untuk sampai pada misi itu kita masih sibuk dengan kehidupan yang lain, kehidupan maya. Agak susah ya untuk memahaminya. Tapi hidup sekarang sudah bermutasi, realitas sekarang sudah bermutasi. Tidak hanya realita ketika kita membuka mata kita saat kita tidur, tapi ada realita yang lain yang ada dalam smartphone kita. Itu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari atau kehidupan yang dimaksudkan oleh Nizomi untuk dilepaskan. Jadi kehidupan sudah dualistik sekarang, dan misinya manusia menjadi semakin kompleks karena tidak hanya untuk melepaskan kehidupan dengan dunia yang selama ini kita anggap nyata, tapi kita juga perlu melepaskan kehidupan kita pada aspek-aspek virtual, aspek-aspek yang maya juga gitu. Jadi misi kita jadi ganda sekarang. Oke, berikutnya, rembulan enggan bersinar. Jadi di suatu malam yang gelap, Laila melarikan diri hingga berada di tepi hutan palem dan berjumpa seorang pria tua. Nah, pria tua ini sebenarnya ya sosok misterius yang menyampaikan suratnya Laila tadi ya, dan mengirim balik balasannya Majnun gitu. Jadi gak ada WhatsApp, gak ada SMS ya. Jadi via surat dan via sosok misterius. Laila meminta pria tua ini untuk mendatangkan Majnun kepadanya. Dan pada akhirnya Majnun dan Laila dipertemukan di sebuah taman yang penuh dengan pohon palem. Nah, ketika kemudian sosok misterius atau pria tua ini berhasil mendatangkan Majnun ya di hadapan Laila. Nah, sang pria tua ini menuntun Majnun untuk menuju Laila dan menatap matanya, dan seketika Majnun langsung mengucapkan sajak-sajak cintanya kepada Laila ketika bertatapan dengan Laila. Tapi yang menarik begini dalam kisahnya ya. Ketika sudah berhasil dipertemukan dengan Laila, Majnun justru tidak bereaksi seperti apa yang kita harapkan ya. Mungkin apakah memeluknya, apakah menciumnya, atau memegang tangannya. Tidak. Karena pada saat perjumpaannya itu, saya lupa apakah Laila atau Majnun, mereka itu hanya berjalan 20 langkah dan mereka seakan-akan kakinya berakar ke bawah dan tidak bisa melangkah lagi. Jadi antara Laila dan Majnun pada bagian ini mereka hanya berhadapan-hadapan sekitar 20 langkah. Dan mereka tidak bisa untuk
melangkahkan kakinya lagi untuk berpelukankah, untuk berciumankah, atau hanya untuk berpegangan tangan. Tidak, mereka hanya saling menatap di situ. Dan ketika mereka saling menatap, Majnun langsung mengucapkan sajak-sajaknya. Sajaknya seperti ini. Setiap kali taman merasa gembira dengan hadirnya mawar merah, betapa ia tampak anggun jika dipadankan dengan anggur merah. Untuk siapakah mawar itu membuka kelopaknya? Aku bertanya-tanya, karena cinta dari sang kekasih membuatku gila dan merobek hatiku. Bukankah korban-korban malang selalu meneriakkan tentang ketidakadilan? Mengapa halilintar bergemuruh dan menyambarku, seperti tetesan hujan yang menjatuhi bunga melati saat matahari terbit? Air mataku yang jatuh menetes di pipi sang kekasih, dengan tulip yang kemerahan, seluruh daratan tampak bagaikan mirah delima. Pencuri macam apakah yang datang untuk merampas permataku? Pepohonan menebarkan wangi yang memabukkan, dan aroma khotan dibiarkan tak tercium. Saya belum bisa untuk memaknai sajak dari Majnun ini ya. Yang jelas ini apa ya, ekspresi atas apa ya, rasa cintanya Majnun kepada Laila itu yang makna pertama yang bisa kita tafsirkan ya. Tapi memang sulit untuk berusaha memaknai kisah-kisah yang sufistik, kisah-kisah dalam sufisme yang memang permainan bahasanya itu luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa memahami teksnya itu dalam teksnya saja atau murni teksnya bicara apa maka maknanya seperti itu, karena selalu ada makna di belakangnya, selalu ada konteksnya. Seperti sambaran halilintar, seperti membunuh diri sebelum mati dan seterusnya. Itu kan harus kita maknai konteksnya, bukan teksnya gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan tersendiri ketika kita membaca buku-buku filsafat Islam ya, dan kisah-kisah yang nuansanya sufistik semacam ini. Nah, tak lama setelah mengucapkan sajaknya, tiba-tiba Majnun terdiam dan bergegas meninggalkan taman dan berlari menuju gurun kembali. Ini juga menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa kemudian Majnun pada akhirnya tidak kawin lari gitu ya, atau tidak menculik Laila, toh dua-duanya sama-sama saling mencintai gitu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Saya juga bingung, apakah ini permainan dari sebuah kisah agar terlihat dramatis atau memang ada maknanya di balik itu gitu. Bagi teman-teman yang mungkin bisa memaknai pada bagian ini, bisa langsung komen aja ya di bawah. Kira-kira teman-teman memaknai kisah atau pada bagian ini seperti apa ya? Majnun yang tiba-tiba terdiam dan bergegas meninggalkan taman untuk berlari menuju gurun. Oke, berikutnya bagian 31, luka cinta yang tak terbalas. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tentulah ada makna-maknanya, meskipun terkadang makna itu sulit untuk diukur. Setiap halaman dalam buku kehidupan memiliki dua sisi. Pada satu sisi kita menuliskan rencana-rencana, mimpi-mimpi, dan semua aspirasi kita. Di sisi lain, sisi yang tak dapat kita lihat, dipenuhi oleh takdir yang ketetapannya jarang sejalan dengan keinginan kita. Saya lupa ini apakah kalimat yang disampaikan oleh Majnun atau Laila atau oleh Nizam itu sendiri ya, tapi coba kita maknai ya. Pertama, hidup itu atau segala sesuatu dalam kehidupan itu selalu ada maknanya. Selalu ada maknanya, meskipun makna itu kadang sulit kita pahami, sulit kita tafsirkan. Mungkin saya sudah sampaikan sangat detail ketika kita di Mulung Pikiran sesi ke-7 membahas teori tindakan, di mana kehidupan itu pada dasarnya ya proses saling menafsirkan, tidak hanya menafsirkan manusia tapi juga menafsirkan realitas, menafsirkan kehidupan. Kira-kira makna hidup saya itu seperti apa? Kira-kira tindakan saya ini maknanya apa dan seterusnya. Nah, hidup manusia itu sebenarnya dipenuhi oleh proses-proses semacam itu. Atau ketika kita menjumpai satu peristiwa atau fenomena, kira-kira ini maknanya apa? Dan kita selalu berusaha mencari maknanya apa, artinya apa. Kira-kira poin apa yang bisa saya ambil. Dan selain itu, selain hidup manusia yang penuh dengan makna yang harus terus ditafsirkan dan diinterpretasi, hidup manusia juga seperti halaman dalam buku kehidupan. Jadi ada, kalau halaman yang kita buka ya, kalau buku itu kita buka seperti ini, ada dua halaman, maka satu sisi halamannya itu adalah rencana-rencana
mimpi-mimpi, aspirasi, ambisi, keinginan kita yang sudah kita tulis dengan sangat detail, juknisnya, praksisnya, dan teknisnya untuk dapat mewujudkannya. Tapi di sisi lain ada juga halaman yang isinya adalah takdir, yang seringkali sebenarnya nggak sejalan dengan halaman yang sebelumnya atau halaman di sisi yang lainnya. Ya, jadi halaman yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lantas mana yang perlu kita pilih? Sebenarnya membacanya bukan seperti itu ya, tapi membacanya adalah kalau realitas kehidupan manusia itu dualistik seperti apa yang dikatakan oleh Nizomi, maka sebenarnya kita tidak perlu kaget ketika kita sudah cukup detail menuliskan segala macam ambisi, mimpi, aspirasi, keinginan kita atas sesuatu, entah itu jabatan, titik kekayaan tertentu, atau puncak karir tertentu. Tapi kita juga perlu sadari bahwa kehidupan kita itu isinya tidak cuma kalkulasi yang bisa kita pahami, tapi di sana juga ada kalkulasi ilahiyah gitu loh. Di sana juga ada takdir. Dan itu tidak sepenuhnya kita kuasai sebagai manusia, karena kita tidak pernah menciptakan takdir atau memutuskan takdir. Kita juga perlu paham bahwa ada sisi lain dari kehidupan kita yang seringkali tidak sejalan. Sebenarnya bagi saya bukan tidak sejalan ya, tapi tidak bisa kita baca, tidak bisa kita pahami, dan tidak bisa kita apalagi dikalkulasi gitu loh. Hidup manusia itu ada dua tadi seperti Nizomi bilang, ada yang bisa kita kalkulasi dan ada yang bahkan tidak bisa kita baca. Apa yang tidak bisa kita baca? Yaitu ya kewenangan murni dari Sang Pencipta. Apakah kita akan menjadi kaya? Apakah kita akan menjadi sosok yang pintar? Apakah kita akan menjadi pribadi yang penuh cinta? Keputusan untuk itu murni ada di tangan Sang Pencipta sebenarnya. Seperti itu. Jadi kehidupan kita itu sifatnya dualistik kalau dalam pengertian Nizomi di sini ya. Mimpi, aspirasi, juknis, praksis itu juga penting supaya kita punya orientasi dalam kehidupan. Tapi kita juga perlu tahu dan percaya ada satu fakta yang mungkin tidak bisa kita bantah, yaitu mekanisme takdir, di mana rencana-rencana yang selalu kita tulis secara detail itu bisa saja tidak terjadi, atau rencana-rencana yang tidak pernah kita pikirkan bisa saja terwujud. Jadi di situ ya poinnya ya, yang bisa kita pahami. Nah berikutnya, siapakah yang dapat menguraikan prasasti tersembunyi dari takdir? Awalnya kita tak dapat membacanya, tapi ketika kita akhirnya mampu membacanya, kita tak dapat memikulnya. Pikiran serta harapan kita, mimpi serta aspirasi kita, semuanya sampai hingga di masa depan kita. Namun, seringkali kita membuat kesalahan dan harus membayar gantinya, tatkala kalkulasi kita tak seimbang. Kita mengagumi bunga mawar dan mendambakannya untuk menjadi milik kita, namun ternyata tangan kita tergores duri saat hendak memetiknya. Oke, kita coba maknai lagi ya di kutipan yang kedua ini di bagian luka cinta yang tak terbalas. Jadi kita perlu paham bahwa ada satu prasasti ya. Kalau sebelumnya ada satu sisi dalam buku kehidupan yang mungkin sulit untuk kita uraikan, untuk kita baca isinya, apa maknanya, apa artinya. Prasasti atau sisi dari buku kehidupan itu adalah takdir gitu. Awalnya kita tidak bisa membacanya, tapi ketika kita berupaya membacanya, justru kita tidak dapat memikulnya. Kenapa begitu? Karena kita paham bahwa takdir seringkali, sebenarnya bukan seringkali ya, itu bagi saya pembacaan-pembacaan tertentu yang kebetulan saja bahwa takdir selalu tidak sejalan dengan keinginan gitu. Sebenarnya bagi saya poinnya bukan di situ, tapi poinnya adalah kita tidak mampu untuk membaca takdir, itu saja. Kita tidak mampu untuk membaca prasasti yang namanya takdir. Gitu. Sehingga kita tidak bisa mempersiapkan diri apakah ending dari satu keinginan kita itu bisa terwujud atau tidak. Jadi definisi takdir adalah kontradiksi dari keinginan. Bagi saya kurang setuju dengan itu ya, karena kita memang tidak punya kemampuan untuk membaca takdir. Jadi pikiran serta harapan kita sampai hingga di masa depan, tapi seringkali kita membuat kesalahan dan harus membayar gantinya ketika kalkulasi kita tidak seimbang. Jadi pikiran
aspirasi, rencana-rencana itu juga perlu kita kalkulasi ya, dalam arti ketika kalkulasi itu terwujud, kita cukup puas karena kita mempersiapkan satu perhitungan yang cukup matang untuk tiba pada titik kekayaan tertentu, jenjang karir tertentu misalnya. Tapi ketika kita justru tidak sampai pada tujuan kita, kita juga perlu pahami jangan-jangan ada kalkulasi kita yang keliru, yang tidak seimbang. Itu sebenarnya satu sikap yang bisa kita ambil untuk membenahi diri ya, ketika keinginan atau ambisi kita tidak mampu tercapai gitu. Jadi bukan menyalahkan takdir atau menyalahkan Tuhan, apalagi sebagai sang pencipta takdir, tapi lebih kepada jangan-jangan kalkulasi kita tidak tepat, tidak seimbang, jangan-jangan usaha kita kurang keras, jangan-jangan upaya kita kurang detail misalnya, sehingga kita tidak tiba pada apa yang kita inginkan. Bukannya menyalahkan takdir atau menyalahkan sang pencipta takdir gitu. Seperti itu. Menyalahkan takdir atau menyalahkan sang pencipta takdir bagi saya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab ya, karena upaya juknis teknis praksisnya sudah kita buat sendiri, tapi ketika itu tidak terwujud, yang kita salahkan entitas lain gitu kan, bukan apa yang kita sudah upayakan gitu. Tapi tentu kita harus paham bahwa ada fakta, ada satu prasasti, ada satu buku kehidupan, sisi dalam buku kehidupan yang pasti punya andil, yaitu takdir gitu, atau keputusan atas apa yang kita inginkan. Kita harus pahami itu meskipun kita juga berupaya dan berusaha ya. Jadi ketika kita mengagumi bunga mawar dan mendambakannya untuk menjadi milik kita, namun tangan kita tergores duri saat hendak memetiknya. Kenapa kita sampai pada tergores duri bunga mawar itu? Karena kita tidak cukup mempersiapkan diri ketika kita akan memetik sekuntum bunga mawar. Kita juga perlu paham ketika kita memutuskan untuk memetik sekuntum bunga mawar, ada satu bagian yang cukup menantang, namanya duri di situ. Di mana batang bunga mawar itu dilindungi oleh duri. Karena bunga mawar begitu cantiknya, begitu indahnya, dia dilindungi atau dia punya mekanisme untuk melindungi dirinya. Nah, untuk tiba pada ketercapaian kita memetik bunga mawar itu ya, kita perlu mempersiapkan diri gitu. Jika bunga mawar itu adalah karirmu, jika bunga mawar itu adalah kekayaanmu, jika bunga mawar itu adalah kekasihmu yang hendak kamu pinang gitu kan, ya kamu juga perlu paham bahwa untuk sampai pada keberhasilan ada duri-duri yang berusaha bukan menghambat ya, tapi sebenarnya bagian dari tantangan saja yang perlu kita pahami dan perlu kita lalui. Oke, kita lanjutkan ya. Kisah cinta antara Laila dan Majnun kembali lagi memakan korban ya. Kenapa saya sebut memakan korban? Karena kurang lebih banyak pihak yang sudah meninggal sebenarnya dalam perjalanan kisah antara Laila dan Majnun ya. Perjuangan kisah cinta mereka ini juga ternyata membuat pihak-pihak tertentu menjadi korban, bahkan korban jiwa. Kita bisa mulai dari Sayyid, ayah Majnun yang meninggal, kemudian sebagian suku Laila dan sebagian sukunya Naufal, teman Majnun, yang tewas juga karena peperangan besar ya, antara sukunya Naufal melawan sukunya Laila. Kemudian ibunya Majnun juga meninggal, dan kini giliran Ibnu Salam yang harus meninggal. Kenapa bisa jadi meninggal ya? Memang kita bisa pahami bahwa Laila ini bahkan tidak mau disentuh oleh Ibnu Salam sebagai suaminya. Ketika dia atau Ibnu Salam mencoba memaksa menyentuh Laila, maka Laila akan berontak gitu. Salah satunya kan deskripsinya Laila mencakar wajahnya Ibnu Salam dan seterusnya gitu kan. Dan bahkan dia mengancam, saya bisa melakukan lebih dari sekedar mencakar ya. Saya bisa melakukan lebih dari ini, kata Laila kepada Ibnu Salam. Dan Ibnu Salam juga tidak ingin melihat Laila justru tersiksa atas tindakannya, sehingga Ibnu Salam tidak memaksa Laila ya untuk disentuh misalnya. Satu-satunya hal yang diizinkan Laila adalah Ibnu Salam boleh memandangnya, tapi tidak boleh menatap matanya. Ya mungkin stres sendiri ya Ibnu Salam sebagai suami yang mungkin seharusnya bisa mendapatkan cinta dari istrinya, tapi istrinya justru mencintai orang lain. Mungkin kita bisa pahami Ibnu Salam juga di sini stres juga ya, jadi dia cukup tersiksa juga dengan perasaannya gitu. Walaupun kita bisa kategorikan Ibnu Salam juga bagian dari orang ketiga antara Majnun dan Laila,
Tapi Ibnu Salam juga patut kita kasihani gitu. Tapi kita juga bisa kasih applause pada Ibnu Salam yang tidak memaksakan cintanya Laila kepada dirinya gitu, dan ya menjadi suami yang apa ya, justru Ibnu Salam juga memberikan teladan bagi kita tentang apa itu cinta ya. Jadi dia tidak memaksakan gitu. Jadi meskipun Ibnu Salam adalah orang ketiga di balik hubungan antara Majnun dan Laila, tapi justru Ibnu Salam juga memberikan poin penting mengenai apa itu cinta gitu loh. Khususnya tentang pemaksaan kehendak. Jadi meskipun Laila adalah istri sahnya Ibnu Salam, tapi Ibnu Salam tidak memaksakan perasaan Laila terhadap dirinya. Meskipun Ibnu Salam juga mungkin sama cintanya seperti Majnun kepada Laila ya, meskipun tidak terdeskripsikan dalam kisah ini. Tapi Ibnu Salam memahami bahwa Laila tidak mencintai dirinya gitu loh. Dan dia tidak apa-apa, dan dia tidak memaksakan Laila untuk apa ya, harus jatuh cinta pada dirinya, harus memberikan segala macam potensi apa yang dia miliki kepada Ibnu Salam, kepada dirinya gitu. Dan Ibnu Salam tidak memaksakan itu. Bagi saya itu perwujudan dari cinta gitu. Ibnu Salam tidak sibuk dengan wujud-wujud atau representasi yang bisa mewakili rasa cintanya, tapi Ibnu Salam justru telah mempraktikkan apa yang disebut sebagai cinta itu sendiri, yaitu adalah tidak memaksakan kehendak gitu loh, tidak memaksakan cinta, karena cinta memang tidak bisa dipaksakan gitu. Dan keputusan bahwa Ibnu Salam harus menahan dirinya sendiri untuk bahkan untuk tidak menatap mata Laila, bagi saya itu bukti bahwa Ibnu Salam mencintai Laila. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Ibnu Salam memang mencintai Laila. Dia rela tidak menatap matanya, hanya menatap matanya. Dia rela untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan itu, karena dia tahu ketika dia melakukan itu, Laila justru tersiksa, Laila justru tidak bahagia. Bagi saya, disinilah Ibnu Salam membuktikan bahwa dia memang benar-benar cinta kepada Laila. Menarik ya. Saya nggak tahu ini pembacaan saya sendiri terhadap posisinya Ibnu Salam ya, yang kemudian pada akhirnya meninggal di sini. Ada satu kutipan di sini. Memang benar adanya bahwa apapun kita dan apapun yang kita miliki diberikan kepada kita dengan persyaratan, yaitu kehidupan yang dapat menjadi milik kita, namun hanya untuk waktu singkat. Akan datang waktunya di mana kita harus mengembalikan segala yang telah diberikan kepada kita. Ini kembali hikmah tentang kehidupan ya. Sebenarnya benar, fakta bahwa apapun yang kita miliki itu selalu diberikan kepada kita dengan syarat tertentu. Syarat yang paling paten, yang paling mutlak adalah apa yang menjadi milik kita itu pasti hanya temporer sifatnya gitu. Jadi sesaat apa yang menjadi milik kita itu akan kita miliki hanya untuk waktu yang sangat singkat. Karena pada akhirnya yang kita miliki itu pasti akan dikembalikan kepada yang memiliki. Kita harus mengembalikan segala yang telah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita diberikan oleh kekayaan, kalau kita diberikan kekayaan, diberikan kemewahan, diberikan kemapanan, jabatan, karir yang cemerlang, atau diberikan kesehatan, itu apa yang telah diberikan kepada kita pasti akan kita kembalikan kepada yang memberi. Yang memberi itu siapa? Ya Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan kepada kita hari ini itu sifatnya temporer. Jadi tidak kekal, selalu akan dikembalikan kepada yang memiliki. Jadi mungkin contoh yang agak tragis ya. Kalau orang yang kita cintai itu meninggal, itu sebenarnya dia tidak meninggalkan kita, tapi dia justru tiba atau berada di sisi kekasih yang paling, atau kekasih yang sesungguhnya. Jadi kenapa orang yang kita cintai kemudian dipanggil terlebih dahulu, entah itu orang tua kita, entah itu kekasih kita, entah itu sahabat kita atau teman kita, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Itu bukan berarti bahwa Sang Pencipta membiarkan kita sendirian. Karena orang yang kita cintai
dipanggil duluan. Karena orang yang kita cintai harus menghadap Sang Pencipta terlebih dahulu. Artinya bukan Tuhan tidak sayang pada kita, justru itu memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang telah diberikan kepada kita, termasuk kekasih, termasuk teman yang baik hati, termasuk sahabat yang sangat dekat, itu pada akhirnya juga akan kembali kepada Sang Penciptanya, dan termasuk juga kita. Jika yang diberikan itu materi, ya materi itu juga akan kembali pada asalnya. Jadi semuanya temporer, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Hidup di dunia tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Semuanya sifatnya temporer. Seperti itu. Dan itu akan hanya diberikan dalam waktu yang singkat. Syaratnya itu. Dan itu harus kita pahami sebenarnya. Kalau kita masih menjadi manusia yang hidup di dunia. Ya. Selain takdir, selain apalagi tadi, ambisi dan kalkulasi, tapi juga satu syarat bahwa apa yang telah diberikan kepada kita termasuk kecerdasan, keterampilan, ya itu hanya waktu singkat. Minimal singkatnya itu ya selama kita masih hidup gitu. Ketika kita sudah mati, keterampilan itu ya sudah selesai. Penggunaannya sudah selesai. Dan seterusnya. Oke, pudarnya sinar rembulan di bagian 32. Kita sudah mau berakhir ya. Dan saya kira sesi ini ternyata bisa kita akhiri dengan cepat ya. Jadi nggak terlalu lama karena kisahnya juga nggak terlalu banyak. Oke, kita masuk ke bagian 32. Di sini Layla sudah merasa bahwa hidupnya itu tidak lama lagi. Kehidupan Layla sudah mulai layu. Musim seminya berakhir dan kini diubah menjadi musim dingin oleh sang takdir ya. Sang takdir itu ya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kematian telah mendekati Layla dan ketika Layla merasa bahwa ajalnya sudah dekat dan hidupnya tidak lama lagi, Layla menitipkan pesan kepada ibunya untuk disampaikan kepada Majnun. Pesannya seperti ini. Saat ia datang, dia berkata kepada ibunya, saat ia datang, ibu akan segera mengenalinya. Ia yang dimaksud adalah Majnunnya. Saat ia datang, sampaikan pesanku ini. Katakan kepadanya bahwa ketika Layla meninggalkan dunia ini, ia pergi dengan menyebutkan namamu. Kata-kata yang diucapkannya hanya berkaitan denganmu. Dalam kematian pun ia masih tetap setia kepadamu. Ia telah berbagi kesedihanmu di dunia ini dan kini ia telah membawanya sebagai bekal perjalanannya. Sebenarnya begini, kalau Majnun itu sebenarnya bukan kita padu-padankan ya, tapi karena ini alegori ya. Kalau orang yang kita cintai atau cinta yang sejati itu adalah cinta kepada Tuhan, maka bahkan ketika kita meninggal atau kita merasa bahwa ajal kita sudah dekat dan waktu hidup kita tidak lama lagi, nama yang seharusnya disebut dan teringat di kepala kita ya nama Tuhan gitu. Kata-kata yang kita ucapkan selalu berkaitan dengan mu-nya itu mau besar ya. Jadi Tuhan, mu-nya itu Tuhan. Dalam kematian pun ia tetap masih setia kepadamu, mu-nya itu kepada Tuhan. Jadi dalam arti tidak maksiat, tidak syirik atau musyrik atau menyekutukan Allah, setia kepadamu kan. Itu maksudnya ya tetap berada di jalan Tuhan, tetap berada di jalan agama yang teman-teman percaya ya. Ia telah berbagi kesedihan denganmu gitu kan di dunia ini dan kini ia telah membawanya sebagai bekal perjalanannya. Jadi bekal-bekal selama kita berjalan di kehidupan dunia ini ya kita akan bawa pada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal gitu. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari kisahnya Layla Majnun bersatu dalam keabadian. Pada akhirnya Layla meninggal. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa kisah cinta ini memakan banyak korban, mulai dari Sayyid sampai Ibnu Salam dan pada akhirnya pemeran utamanya sendiri yaitu Layla yang disusul juga oleh Majnun pada akhirnya juga meninggal. Ketika mendengar berita meninggalnya Layla, Majnun segera menuju makamnya. Perlahan Majnun merasa telah dekat dengan kematian, ia menyeret dirinya menuju makam Layla. Jadi pasca Layla meninggal, Majnun juga pada titik-titik tertentu merasa bahwa ajalnya sudah dekat ya dan hidupnya sudah tidak lama lagi. Ketika dia sudah merasakan akan hal tersebut, dia
berupaya bahkan sampai menyeret dirinya untuk menuju makam Laila gitu. Dan pada akhirnya Majnun meninggal tepat di atas makam Laila dengan perkataan terakhir, Laila cintaku. Jadi kisah cinta Laila Majnun ini pada akhirnya mereka bersatu, dan mereka bersatu dalam titik yang paling esensial, yaitu bersatu dalam keabadian. Jadi keabadian tidak hanya sebagai sebuah kisah ya, tapi keabadian yang sesungguhnya gitu. Mereka bersatu pada fase kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan setelah kematian itu kan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi. Dan pada akhirnya mereka meninggal. Kalau ilustrasinya itu Majnun berada tepat di atas makam Laila sampai kemudian ya mungkin membusuk ya, dan bahkan bangkainya dimakan oleh burung-burung liar dan seterusnya. Tidak ada yang berani menuju makam Laila karena kebetulan juga beberapa hewan yang selama ini menemani Majnun juga menjaga makam tersebut, sebelum pada akhirnya ketika Majnun sudah menjadi tulang belulang, hewan-hewan itu tersadar bahwa Majnun juga sudah tidak ada, sehingga mereka juga perlahan-lahan meninggalkan makam Laila. Dan pada titik tertentu ketika semuanya sudah berakhir dalam jangka waktu yang lama, masyarakat setempat menuliskan ya, atau mungkin membenahi makam Laila dan menambahkan makam Majnun, dan ditulislah sebuah kalimat, sepasang kekasih terbaring di makam ini, pada akhirnya bersatu dalam kegelapan kematian, begitu setia saat terpisah, benar-benar saling mencinta, satu hati, satu jiwa di surga. Itulah ending dari kisah cinta Laila Majnun. Oke, mungkin itu ya perjalanan kita dalam memulung pikiran-pikiran yang ada dalam bukunya Syekh Nizomi Ganjavi, Laila Majnun. Ini menjadi salah satu buku favorit saya ya sebenarnya, karena saya banyak menemukan jawaban atas persoalan hidup saya sendiri, khususnya persoalan-persoalan terkait fenomena-fenomena cinta, mencintai, dicintai. Saya kira ini buku yang sangat recommended ya untuk dibaca oleh teman-teman, dan setidaknya apa yang sudah saya sampaikan selama hampir 4 part ini ya di Mulung Pikiran, itu sebenarnya cuma pemantik ya, atau pancingan saja supaya teman-teman tertarik untuk memulai membaca Laila Majnun. Laila Majnun memang ada, setahu saya ada 2 versi ya. Jadi versinya Syekh Nizomi Ganjavi dan versinya Jalaluddin Rumi. Tapi sampai hari ini, sampai perjalanan membaca saya, mungkin yang diceritakan dengan kronologis itu bukunya Syekh Nizomi Ganjavi ya. Tapi kalau Jalaluddin Rumi misalnya di Fihi-Mafihinya, dia hanya menggunakan ilustrasi Laila Majnun untuk menjelaskan teorinya gitu, teori filsafat Islamnya atau teori tasawufnya gitu. Jadi untuk menikmatinya sebagai sebuah kisah ya, teman-teman bisa beli bukunya yang dikarang oleh Syekh Nizomi Ganjavi, dan ini tentu sudah diterjemahkan ya, banyak buku-bukunya. Beberapa sampul yang mungkin saya tampilkan kan seperti yang ada di channel saya ini. Jadi ada yang sampulnya warna merah, ada yang coklat, ada yang putih. Jadi seperti itu. Menarik ya. Ini menjadi buku favorit saya. Mungkin secara hierarkis ini favorit pertama saya ya. Jadi dalam arti dia menempati posisi puncak buku paling favorit yang pernah saya baca. Bawahnya apa ya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di Mulung Pikiran berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia nonton Mulung Pikiran, khususnya di edisi Laila Majnun dari part 1 sampai part keempat. Banyak hikmah tadi yang sudah kita ambil tentang kehidupan, tentang esensi hidup manusia, tentang manusia itu sendiri. Dan yang paling menarik adalah konsepsi tentang cinta ya, bagaimana kita mencintai, dicintai, dan apa itu cinta. Saya kira kita sudah memulung beberapa pikiran yang menarik, yang inspiratif juga. Tapi saya tetap merekomendasikan teman-teman untuk membaca bukunya langsung ya, karena siapa tahu pengalamannya nanti berbeda antara pengalaman saya dalam membaca Laila Majnun dan pengalaman teman-teman sendiri ketika membaca bukunya yang asli ya, atau membaca bukunya langsung. Jadi seperti itu. Mungkin sesi berikutnya mungkin kita ketemu literatur yang lain ya. Nanti teman-teman bisa tetap
setia di channel saya dan setia sama Mulung Pikiran. Kita lihat aja nanti untuk sesi santai, saya anggap ini sesi santai, kita akan angkat buku apa lagi, karena untuk sesi serius kita masih tetap di pengantar teori sosial sampai khatam. Tapi untuk sesi santai nanti kita bisa ambil topik-topik yang ringan yang tentu yang sudah saya baca ya bukunya dan sudah saya pahami maknanya gitu. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap setia di channel saya dan tetap setia untuk memulung pikiran bersama saya. Terima kasih.